Sobat Trading Muda, ketemu kembali dengan saya di kesempatan pagi hari ini, tanggal 10 Agustus 2022. Saya akan kembali mapping untuk melihat peluang yang bisa kita ikuti di kesempatan pagi hari ini. Saya awali dari XAU USD. Untuk XAU USD kemarin sempat terjadi breakout untuk resisten. Jadi kalau kita lihat, ini adalah satu candle validasi yang berhasil di atas resisten, kemudian diikuti dengan pola candlestick doji. Ini memperkuat terjadinya breakout. Jadi kita bisa ikuti dengan buy. Dan kalau kita lihat saat terjadi breakout, RSI terlihat menjauh dari garis 50 menuju ke area overbought. Kemudian untuk MACD momentum di atas garis 0. Jadi momentumnya di area buy. Dan tren ADX juga naik di atas garis 25. Jadi candle validasi ini juga tervalidasi oleh filter yang kita gunakan. Jadi bisa diikuti dengan buy pada open candle berikutnya. Untuk target TP sebesar volatilitas harga di 360 juga tercapai. Jadi kalau kita lihat kemarin kenaikannya 800 pip lebih. Dan untuk hari ini kita tinggal menggeser untuk pola Fibonacci-nya karena arah tren masih sama. Jadi tinggal kita geser, high-nya kita taruh 100 dan low-nya kita taruh 0. Dan untuk hari ini kita sudah bisa melihat bahwa harga saat ini masih bertahan di garis 61,8. Ada peluang terjadi breakout di bawah 61,8. Secara teknikal tren masih naik karena kita bisa melihat dari garis moving average yang masih terbuka lebar. Untuk RSI melandai di area 50. Momentum MACD masih berada di area beli di atas garis 0 dan tren ADX menurun di bawah garis 25. Jika kita mengikuti technical moving average, maka ada peluang buy jika memang nanti harga mampu breakout di atas 61,8. Jadi terbentuk validasi candle di atas 61,8 dan RSI terlihat menjauh dari garis 50. ADX trennya naik ke garis 25, maka bisa diikuti buy di atas garis 61,8. Untuk target TP kita sementara bisa pasang di area sini. Ini adalah area psikologis target TP. Kemudian untuk stop kita bisa gunakan di bawah garis 61,8. Kita lanjut ke Euro USD. Untuk Euro USD harga sedang berada di area konsolidasi, maksudnya untuk garis moving average tiga-tiganya terjadi menyatu di sini. Jadi secara technical moving average harga sedang terkonsolidasi. Untuk mapping Fibonacci-nya sementara kita gunakan, anggap aja tren adalah turun. Kita gunakan dari bawah ke atas. Ya, sementara kita anggap trennya turun karena harga sudah berada di bawah garis MA55. Nah, sekarang sudah terlihat bahwa secara teknikal harga sudah berada di bawah garis 61,8. Jadi untuk tren sementara kita anggap trennya adalah turun. Untuk RSI masih bertahan di area 50 dan untuk MACD juga masih berada di garis 0. ADX juga masih berada di garis 25. Secara teknikal sudah termasuk strong. Kita tinggal mengikuti jika memang secara bisa diikuti dengan sell ini dengan target TP kita bisa ambil di sini perpotongan garis moving average.
stop kita bisa pasang di sedikit di atas garis 61,8. Ya. Secara signal kuat, tinggal tunggu RSI terlihat menjauh dari garis 50, kita bisa ikuti dengan sell. Lanjut untuk GBP USD. GBP USD kita lihat di sini harga di bawah garis moving average, berarti secara teknikal tren adalah sell. Kita tinggal pasang Fibo untuk angka nolnya adalah di atas. Angka 0 di atas, 100 di bawah. Kita sudah bisa melihat bahwa harga sekarang sedang bertahan di garis support untuk hari ini. Jadi menempel di harga terendah untuk hari ini. Jika memang terjadi breakout, maka kita bisa ikuti dengan sell. Untuk RSI sudah terlihat melandai di bawah garis 50, momentum sudah masuk di area jual, dan ADX trennya naik dari garis 25. Jadi secara teknikal untuk dan filter ini strong untuk sell. Kita tinggal menunggu untuk validasi candle di bawah garis support untuk bisa kita ikuti dengan sell. Kita tinggal menunggu untuk breakoutnya untuk bisa kita ikuti dengan sell. Kita lanjut ke New Zealand USD. New Zealand USD harga juga pagi hari ini terkonsolidasi, terlihat dari garis moving average yang menyempit. Dan sementara kita anggap trennya adalah buy karena harga berada di atas garis EMA 55. Jadi kita tarik untuk garis Fibo-nya adalah dari atas ke bawah. Jadi angka 0 berada di bawah. Dan harga terlihat berada di area konsolidasi, yaitu di area kisaran 50% Fibonacci. Dan ini sangat sempit. Untuk peluang buy dan sell, lebih baik kita tunggu jika harga mampu untuk breakout support atau resistance hari ini. Sementara untuk RSI juga masih berada di garis 50, momentum MACD juga berada di 0, garis ADX juga jauh berada di bawah garis 25. Jadi secara signal juga sangat lemah. Kita tunggu saja jika memang mampu breakout salah satu support dan resisten untuk hari ini, maka kita bisa ikuti sesuai dengan tren yang terbentuk. Jangan lupa kita tetap perhatikan untuk RSI harus sejalan dan ADX trennya naik ke garis 25. Lanjut ke AUD USD. Untuk AUD USD pagi hari ini kita lihat harga berada di bawah garis resisten. Jadi untuk tren kita anggap dia adalah sell. Maka untuk garis Fibo kita tarik dari bawah ke atas. Nah, pagi hari ini harga sudah menguji untuk breakout support. Dan kita lihat sudah ada satu sumbu yang melewati support. Sementara untuk RSI juga sudah terlihat menjauh dari garis 50 menuju ke area overshoot. Momentum MACD juga sudah berpindah di bawah garis 0. ADX trennya juga naik namun masih di bawah garis 25. Kita tunggu saja, jika terbentuk validasi candle maka kita bisa ikuti dengan sell. Untuk target TP kita bisa gunakan perpotongan garis moving average ini sebagai target TP secara psikologis harga. Sini. Kemudian stop bisa kita gunakan sedikit di atas garis support. Atau kita bisa sesuaikan juga TP berdasarkan besaran ATR. Lanjut ke USD CPY. Untuk USD CPY pagi hari ini kita lihat harga berada di atas garis moving average. Berarti secara teknikal kita bisa anggap tren adalah buy. Dan dari 2 hari yang lalu juga trennya naik karena harga berada di atas garis EMA 55. Untuk Fibonacci kita tinggal tarik dari atas ke bawah. Jadi kalau kita lihat kemarin range-nya sangat sempit untuk USD CPY. Dan pagi hari ini harga juga sudah menempel di garis resisten untuk hari ini. Peluang
terbaik adalah kita buy di atas garis resisten, mengikuti pola tren yang ada. Untuk RSI juga sudah menjauh dari 50, momentum MACD masih kecil di atas garis 0, dan tren ADX juga cukup bagus, naik dari garis 25. Kita tinggal tunggu validasi candle. Jika terbentuk validasi candle di atas garis resisten, maka kita bisa ikuti dengan buy. Target TP kita bisa gunakan area resisten berikutnya. Jadi bisa kita gunakan di area sini sebagai target TP. Kemudian untuk stop kita bisa taruh sedikit di bawah garis resisten yang dilalui. Berikutnya untuk USD Swiss. USD Swiss secara teknikal harga berada di bawah garis EMA 55, maka kita anggap trennya adalah sell. Kita tinggal tarik garis Fibo dari atas ke bawah. Oh maaf, terbalik ya. Dari bawah ke atas. Ya. Dan harga terlihat bahwa pagi hari ini pembukaan harga berada di area konsolidasi atau di golden area sini. Dan secara teknikal belum ada signal yang bisa diikuti. Untuk RSI juga masih bertahan di garis 50. Momentum MACD juga mengecil mendekati 0. Dan tren ADX turun di bawah garis 25. Jadi belum ada tren yang bisa dilihat. Peluang terbaik tetap masih sell karena harga berada di bawah garis EMA 55. Kita tunggu jika memang harga mampu breakout di bawah garis 61,8, maka kita bisa ikuti peluang untuk sell. Sambil kita perhatikan bahwa RSI terlihat jelas menjauh dari garis 50 dan ADX naik ke garis 25, maka kita bisa ikuti dengan sell. Target TP terdekat adalah di garis support. Dan stop kita bisa gunakan di atas garis 61,8. Lanjut untuk USD Kanada. Untuk USD Kanada pagi hari ini harga berada di atas garis moving average, maka kita anggap tren adalah buy. Kita tinggal pasang untuk garis Fibo-nya adalah dari atas ke bawah. Kita tarik. Dan harga terlihat sekarang sudah berada di atas garis 61,8, maka secara teknikal adalah trend buy. Dan RSI juga terlihat sedikit menjauh di atas garis 50. Momentum MACD juga sudah berada di atas garis 0, walaupun masih kecil. ADX berada di atas garis 25 dengan tren melandai. Peluang terbaik adalah buy di atas garis resisten. Kita tunggu sambil terlihat ADX-nya menguat atau naik dari garis 25, maka kita bisa ikuti buy di atas garis resisten. Untuk take profit, kita bisa gunakan perpotongan garis moving average sebagai target TP terdekat. Dan stop kita bisa pasang sedikit di bawah garis resisten yang dilalui. Sekarang kita lihat untuk fundamental yang akan terjadi di hari ini, tanggal 10 Agustus. Ada dua berita yang masuk kategori high impact, yaitu nanti malam di market Amerika di 7.30 malam. Ada CPI dan core CPI. Dan ini dua-duanya terlihat menurun dari bulan sebelumnya. Dan pengaruhnya ke market adalah jika memang nanti aktualnya lebih besar daripada forecast, maka penguatan terhadap mata uang US dollar. Dua-duanya mulai mempunyai efek yang sama. Jadi sementara untuk saat ini mata uang US dollar adalah diperkirakan melemah sebelum nanti data dirilis nanti malam. Jika memang lebih besar daripada forecast yang dimunculkan, maka US dollar akan terjadi penguatan. Untuk pagi ini sampai nanti siang di market Eropa, kita bisa berharap bahwa harga bisa berjalan berdasarkan teknikal. Demikian Sobat Trading Mudah untuk mapping saya di pagi hari ini.
Semoga bisa membawa inspirasi teman-teman untuk peluang yang bisa diambil di hari ini. Jangan lupa bagi sobat trader yang ingin serius belajar untuk trading, bisa ikuti di fitur membership yang sudah tersedia di channel ini. Ada 3 pilihan fitur, selengkapnya nanti bisa dilihat di video akhir dari video ini. Jangan lupa untuk selalu like video saya, share ke teman-teman Anda, subscribe dan aktifkan lonceng agar Anda tidak tertinggal di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.